jemaat-jemaat Tuhan yang setia dan militan boleh hadir dalam ibadah judo pada malam hari ini. Puji Tuhan, saya terberkati untuk pujian dan kesaksian yang sudah dinaikkan oleh Bapak Willy dan Saudari Faria. Ya, saya senang sekali nih untuk 3 orang ini. Mereka ini benar-benar, kembali lagi kalau yang lain mungkin sudah pernah tahu. Saya mengingat cerita dan melihat seperti Bapak Gembala. Bapak Gembala itu kalau dibuka ruang kesaksian, dia tidak merasa walaupun ada kekurangannya dalam menyanyi, tapi dia tetap maju. Jadi kalau kesaksian dibuka itu salah satu celah buat dia untuk mengambil kesempatan berkat yang Tuhan kasih. Ya, puji nama Tuhan. Ya, terus saksikan kebaikan Tuhan. Karena di saat kita terus bersaksi, iblis semakin lemah. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini saya diberikan tugas oleh Bapak Gembala memang untuk melayani, dan puji nama Tuhan, kalau saya diberikan ayat ini memang amat sangat menguatkan saya dan khususnya keluarga Gembala, dan saya percaya Tuhan berikan ayat ini bukan buat saya dan keluarga, tapi buat jemaat-jemaat Tuhan juga di tempat ini ya. Sekali lagi, oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu indah, kita boleh ada, diberikan kesempatan untuk beribadah judo pada malam hari ini ya. Puji nama Tuhan. Kita buka Alkitab atau apapun itu ya. Pada kitab Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Sudah dapat? Amin. Amin. Haleluya. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Ayat ini pendek. Saya berharap kita membaca ayat ini dengan iman dan lantang ya. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi kita baca lagi. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Tema pada malam hari ini saya beri judul berserah dan percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Ayat ini mungkin sering kita baca, tapi kadang-kadang kita mudah mengatakannya, menyampaikannya, membacanya, tapi kadang-kadang kita merasa ayat ini benar-benar terjadi atau tidak gak sih dalam kehidupan kita? Benar gak? Secara manusia, apalagi kita sebagai orang-orang percaya, berserah kepada Tuhan itu wajib. Ya, seperti kesaksian yang sudah dinaikkan oleh Bapak Willy. Jujur berapa kali kesaksian beliau, saya pribadi terberkati ya, karena mengikut Tuhan itu tidak mudah, mengikut Tuhan itu sulit, tapi kita percaya walaupun kita tidak melihat, tapi karena iman, di ujungnya yang kita tunggu adalah surga. Amin.
Puji nama Tuhan. Hidup kita tidak pernah tahu. 1 jam kemudian, besok, lusa, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Baik itu senang, suka, duka, ya, kita nggak pernah tahu. Sebagai contoh, ada keluarga dari Bapak Gembala, kami baru dapat berita, dia mengalami kecelakaan secara tiba-tiba. Padahal yang kita tahu dia tidak ada sakit, tidak ada apa-apa. Kejadiannya katanya ibu yang ini, jadi yang meninggal dari keluarga Bapak Gembala adalah perempuan, anak bontot dari keluarga bapak ibu ini di sana, anak bontot perempuan. Dia sudah berkeluarga, meninggalkan 2 orang anak, masih kecil-kecil, ya. Jadi dia katanya menyeberang, tidak tahu ada mobil polisi kencang. Kita tidak tahu kehidupan kita, dan kami percaya dia anak Tuhan, dan di ujung hidupnya Tuhan pasti tolong dia. Dan kami sekeluarga juga memberikan belasungkawa pada keluarga di sana. Jadi di sini yang saya ingatkan, jangan pernah kita tidak berserah kepada Tuhan, karena kita tuh nggak pernah tahu apa yang terjadi 1 menit, 1 detik ke depan, ya kan? Kita nggak pernah tahu. Oleh sebab itu, pada Mazmur 37 ayat 5 ini ayat di mana Raja Daud, ya, di saat dia dalam keadaan lemah, dia bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia bertindak. Raja Daud yang raja yang hebat, dia sendiri masih punya kelemahan, masih punya kekhawatiran. Maka dari itu dia tetap butuh Tuhan, apalagi kita. Amin. Dalam ayat Filipi 4 ayat 6, mari kita buka juga. Filipi 4 ayat 6. Sudah dapat? Haleluya, amin. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam ayat ini dikatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir. Ya. Terkadang khawatir itu tidak membuat masalah kita selesai, benar gak sih? Betul ya? Semakin kita besar khawatir kita malah semakin lemah, dan kita semakin jauh sama Tuhan, dan merasa kok Tuhan gak tolong kita. Tidak usah jauh-jauh pembacaan ayat yang minggu lalu yang dibacakan oleh Bapak Andi di Yohanes 15 ya, ayat 1 sampai 8. Kita bagaikan ranting yang kita tidak bisa hidup tanpa dekat dengan pohonnya. Karena apa? Kita harus dekat pada sumbernya langsung, betul tidak? Betul kan? Jadi bagaimana kita bisa kuat? Kita harus tetap ada pada sumbernya, yaitu pokok anggur yang benar. Mungkin kita sebagai manusia menggunakan akal pikiran kita, kekuatan kita, sehingga kita nggak butuh Tuhan. Itu kadang-kadang bisa pernah kita kerjakan ya, pernah kita lakukan, ya kan? Tapi biar bagaimanapun manusia, kita punya tubuh yang lemah,
kita punya keterbatasan. Dan di saat kita lemah, disitulah saatnya iblis membuat dan bekerja membuat kita semakin khawatir. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan itu menghilangkan penghalang antara Allah dengan kita, sehingga kita bisa selalu dekat kepada Tuhan. Hidup yang berserah membebaskan kita dari rasa khawatir yang begitu besar. Ya, secara kita masih hidup dalam dunia yang begitu banyak permasalahan, problema, jadi lumrah ya kalau khawatir itu selalu ada. Jadi biarlah pegang ayat ini, gunakan ayat ini sebagai ayat emas dalam kehidupan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Dari ayat ini kita bisa ambil dua hal, yaitu bagaimana Allah mau bertindak membela kita dan membuka dalam setiap perjalanan kehidupan kita sehingga boleh kita mendapatkan kemenangan. Ada dua hal. Yang pertama adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dari kata-kata serahkan hidupmu kepada Tuhan, ini merupakan penyerahan diri kita secara total sama Tuhan, iya kan? Kalau total berarti kita keseluruhan. Jadi kita tidak menggunakan kembali akal, pikiran, dan kekuatan kita. Jadi di saat kita sudah berserah kepada Tuhan, kita beri ruang buat Tuhan untuk bertindak. Amin. Kalau kita terus masuk mengikuti khawatir permasalahan yang ada, itu membuat jadi ruang Tuhan untuk bertindak itu semakin kecil, karena kita jadi istilahnya nggak yakin Tuhan itu ada atau tidak nggak sih. Kayaknya masalah saya kok nggak pernah selesai, kok saya hadapinya itu lagi. Selagi kita masih hidup, masalah itu pasti ada, ya kan? Tapi kita mau lihat kita masih tetap berserah atau tidak kepada Tuhan. Jadi yang pertama adalah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Berarti di situ adalah totalitas kita menyerahkan diri kepada Tuhan, dan kita memberikan ruang kepada Tuhan untuk melakukan hal yang terbesar dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Ayat ini memang sudah ada merupakan dua kunci yang sudah langsung Tuhan kasih jawabannya. Percayalah kepadanya ini menunjukkan di mana iman kita kepada Tuhan juga secara total kita berikan kepada Tuhan. Setia dan terus percaya kepada Tuhan kalau Tuhan akan bertindak. Mudah gak? Enggak. Bagaimana kita mau menjalani itu? Tetap kita minta roh Tuhan boleh ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita kosong. Ya. Ketika kita menyerahkan hidup dan percaya, walaupun Tuhan tidak terlihat, walaupun Tuhan itu mungkin tidak dalam bentuk rupa patung ataupun yang lain, tapi kita percaya pekerjaan Tuhan itu dahsyat dan amin. Haleluya. Kami keluarga gembala juga punya banyak permasalahan yang terkadang kami keluarga gembala juga ada dalam titik kelemahan. Manusia
itu punya kelemahan. Tapi dengan ayat ini saya bersyukur Tuhan boleh diingatkan kembali, dan kami kembali lagi berserah dan percaya Tuhan itu ada dan Tuhan pasti bela kami. Dan itu juga kami percayakan jemaat-jemaat Tuhan di sini mengalaminya. Amin. Kami tidak tahu apa yang menjadi beban permasalahan dalam setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini. Saya yakin setiap permasalahan yang ada pasti itu berat, ya, baik itu dalam permasalahan perekonomian, baik itu dalam permasalahan sekolah, baik itu permasalahan yang lainnya. Tapi ingat, jangan perbesar permasalahan kita, jangan perbesar permasalahan kita, karena kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Amin. Ketika kita besar-besarkan masalah kita, khawatir kita, Tuhan itu akan semakin kecil kita rasakan. Tuhan yang kita sembah tidak terbatas, sesuai dengan kesaksian Bapak Willy. Unlimited ya Pak, unlimited, nggak kuota doang, unlimited. Ya, Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Jadi berikan Tuhan bertindak dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melihat mukjizat dan kemenangan kita raih. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Renungan pada malam hari ini mungkin tidak terlalu panjang, karena jujur saya sendiri, keluarga kami juga banyak mengalami masalah. Tapi ayat ini luar biasa, karena kami percaya jemaat Tuhan di sini juga percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Kita tidak pernah tahu bagaimana caranya Tuhan membela kita, bagaimana caranya Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Berikan Tuhan yang bekerja dan bertindak. Amin. Percaya besok, lusa, bulan berikutnya, atau kapanpun